Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil Ibnu Abbas dengan kata ya gulam, wahai anakku. Di dalam bahasa Arab, perkataan ya gulam ini menunjukkan rasa kasih sayang dan kata-kata yang lembut yang ditujukan kepada anak kecil yang belum balik. Pada saat itu Ibnu Abbas masih berusia sangat kecil. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, "Inni u'allimuka kalimatin." Sesungguhnya aku ingin mengajarkan kepadamu beberapa kalimat yang begitu berharga. Beberapa kalimat yang termasuk dalam dasar-dasar Islam yang begitu mulia, yaitu ihfazillah yahfazka, ihfazillah tajid tujahaka. Laksanakanlah syariat Allah. Peliharalah aturan-aturan Allah. Jagalah setiap perbuatan yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan memeliharamu dari berbagai macam mara bahaya yang mengancammu, dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan membebaskan dirimu dari azab dan siksa api neraka. Allah juga akan menjaga dirimu, hartamu, keluargamu, serta agamamu dari sesuatu yang dapat membahayakannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Barang siapa yang dapat menjaga syariat Allah Subhanahu wa ta'ala serta melestarikannya hingga akhir hayat, maka Allah akan mempersiapkan pahala yang begitu besar. Sebagaimana Allah tegaskan dalam Quran surah Qaf ayat 32 dan 33, "Hadza ma tu'aduna likulli awwabin hafiz, man khasyar rahmana bil ghaibi wa jaa'a biqalbin munib." Inilah nikmat yang Allah persiapkan bagi orang-orang yang selalu menjaga syariatnya, bagi orang-orang yang selalu melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjauhi larangannya. Man khasyar rahmana bil ghaib wa jaa'a biqalbin munib, yaitu orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan dia akan kembali kepada Allah dengan hati yang suci, hati yang tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di dalam Al-Quran, begitu juga dengan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah memerintahkan umat muslim untuk melaksanakan syariatnya. Di antaranya adalah yang pertama, salat. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan umat muslim untuk selalu menjaga salat, terlebih dilakukan di awal waktu, karena salat merupakan tiang agama. Sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mendirikan salat, maka dia menjaga agamanya, maka dia menjaga keutuhan pondasi agamanya. Dan sebaliknya, barang siapa yang meninggalkan salat, maka dia meruntuhkan pondasi agamanya. Hal ini juga Allah tegaskan dalam Quran surah Al-Ma'arij ayat 34, "Walladzina hum 'ala salatihim yuhafizun." Allah memuji serta memberikan keberuntungan serta kebahagiaan bagi orang-orang yang selalu menjaga salatnya. Allah juga tegaskan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 238, "Hafizu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin." Jagalah perintah salat, laksanakanlah salat, dan dirikanlah ia dengan hati yang khusyuk dan penuh dengan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun syariat yang kedua yang diperintahkan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menjaganya, yaitu at-taharatu, yaitu bersuci. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah sabdanya, "Wala yuhafidhu 'alal wudu'i illa mu'minun." Dan orang-orang yang menjaga wudunya dan orang-orang yang melaksanakan wudu sebelum dia melakukan amal ibadah, maka dia adalah orang-orang yang sempurna keimanannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim, Ibnu Majah, Imam Al-Baihaqi, dan disahihkan oleh Imam Albani. Kemudian syariat yang ketiga
yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat muslim untuk menjaganya adalah menepati janji dan tidak ingkar janji dengan siapapun. Allah Subhanahu wa taala juga menegaskan dalam Quran surah Al-Ma'arij ayat 32, "Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un." Allah memuji dan memberikan keberuntungan serta kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat bagi orang-orang yang menepati janjinya, orang-orang yang tidak ingkar janji, dan dia juga tidak khianat dengan amanah yang diberikan oleh orang lain kepada dirinya. Kemudian syariat yang berikutnya, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan manusia untuk selalu menjaga anggota tubuhnya agar tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah perintahkan manusia untuk menjaga pendengarannya dari sesuatu yang diharamkan. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan manusia untuk menjaga penglihatannya dari melihat sesuatu yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan manusia untuk menjaga hatinya agar tidak ternodai dari penyakit ujub, riya, angkuh dan takabur. Hal ini Allah Subhanahu wa taala tegaskan dalam Quran surah Al-Isra ayat 36, "Innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula." Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan sesuatu yang terlintas dalam hati manusia akan dibintai oleh Allah pertanggungjawaban di hari kiamat kelak. Allah Subhanahu wa taala memuji umat muslim yang membasahi lisannya dengan memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 35, "Wal hafidhina furujahum wal hafidhat wadh-dhakirina Allah katsiran wadh-dhakirat a'adda Allah lahum maghfiratan wa ajran 'azima." Umat muslim yang menjaga kemaluannya dari sesuatu yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala dan mereka memperbanyak zikir kepada Allah, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya dan Allah akan persiapkan pahala yang berlipat ganda. Dan yang lebih penting adalah Allah Subhanahu wa taala menyuruh manusia untuk menjaga hatinya dari penyakit ujub, sum'ah, takabur dan sombong. Kenapa? Karena hati merupakan pimpinan organ tubuh manusia. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza salaha salahal jasadu kulluh wa idza fasadal jasadu kulluh ala wahyal qalb." Apabila hati baik, maka baiklah anggota tubuh yang lain. Begitu juga ketika hati buruk, hati ternoda dengan penyakit ujub, sombong dan takabur, maka rusaklah anggota tubuh yang lain, ala wahyal qalb. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, organ tubuh tersebut dinamakan hati. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, sebagai penutup dari khutbah ini, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan janji kepada manusia yang dapat menjaga seluruh organ tubuhnya dari sesuatu yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan jaminan surga kelak di hari kiamat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yadmanu li ma baina lahyaihi wa ma baina rijlaihi admanu lahul jannah." Siapa yang dapat menjamin anggota tubuhnya dari sesuatu yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka aku jaminkan kepadanya surga di hari kiamat kelak. Rawahu Tirmidzi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufik dan hidayahnya agar kita dapat istiqamah untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fi kitabihil karim wa nafa'ani bima fihi min al-ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum innahu ghafurur rahim. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله
أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته أناء الليل وأناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.